mau berkata Bapa, Tuhan tiap jam kami memerlukan. Di setiap langkah kehidupan kami butuh Engkau. Makasih Yesus. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan.
menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hari ini kami dengar menjadi firman yang menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami Tuhan. Berkatilah kami semuanya yang mendengarkan. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kami buat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom semuanya. Di Tuhan. Bulan-bulan ini kita menerima firman Tuhan tentang bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan harus tertanam. Harus memberi diri digembalakan di dalam jemaat ini. Dengan tertanam maka kita punya keluarga rohani. Ketika kita dilahirkan, kita butuh tempat untuk bertumbuh. Tempat bertumbuh yaitu di tengah-tengah keluarga. Keluarga rohani kita yaitu saudara seiman kita. Saudara, selain kita butuh keluarga, kita juga butuh yang namanya komunitas. Kenapa kita butuh komunitas? Karena kita hidup di dunia bukan seorang diri. Tetapi kita memiliki keluarga rohani. Yang mungkin secara jasmani dulunya saudara tidak kenal. Tetapi ketika saudara tergabung di dalam jemaat ini, saudara memiliki keluarga rohani. Dan keluarga itu baru pemanasan, saudara. Nanti kita akan jadi keluarga yang kekal ketika kita bersama-sama di surga. Yang percaya katakan amin. Saudara, jangan saudara berpikir keluarga rohani hanya di sini. Ya, di surga nanti kita akan menjadi himpunan besar orang-orang yang mendiami kerajaan surga. Dan kita berkeluarga di sini bukan hanya di dunia, tetapi sampai nanti kita pulang. Kenapa kita butuh komunitas? Karena dengan komunitas kita bisa mempraktekkan saling tolong-menolong, mempraktekkan saling memperhatikan. Bahkan untuk bertumbuh kita juga butuh orang yang mengingatkan, yang menegur. Kalau ada orang yang merasa hebat, tidak butuh saudara, tidak perlu diingatkan, sudah sempurna. Wah, ini namanya orang aneh. Setiap kita butuh orang yang mempedulikan kita, memperhatikan kita, mungkin menegur. Bahkan mungkin juga butuh orang-orang baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja menyakiti kita. Untuk apa? Latihan mengampuni, latihan menerima satu dengan yang lain. Amin. Komsel tempat kita digembalakan, tempat kita bertumbuh di dalam kelompok kecil. Di dalam kelompok besar kita terhimpun dalam satu jemaat lokal. Nah, kenapa komunitas? Karena Allah yang kita sembah juga Allah yang berkomunitas. Sejak bumi dijadikan, dari Kejadian pasal 1 ayat 26, firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita berarti jamak. Sejak bumi dijadikan, Tuhan yang kita sembah memproklamasikan sebagai pribadi yang berkomunitas. Bahkan untuk menggembalakan orang Israel, Musa pun mempraktekkan kelompok kecil. Di dalam mereka menjadi masyarakat Israel. Lalu jemaat mula-mula pun menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi jemaat yang berkembang oleh karena mereka berkomunitas. Kisah Para Rasul pasal 2
Ayat 41 sampai 47 di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu bersama-sama memecahkan roti. Bahkan orang percaya tetap bersatu. Apa yang menjadi kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, mereka dengan sehati, mereka bertumbuh, bahkan mereka disukai semua orang. Bahkan setiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah mereka. Itu sebabnya komunitas sel bukan program gereja. Komunitas sel adalah gaya hidup orang percaya. Bahkan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya pun juga memilih 12 muridnya sebagai komunitas inti yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya gereja perjanjian baru. Amin. Ya. Oleh karena itu saudara, komunitas sel menjadi unit dasar pembentuk kehidupan. Saudara punya tubuh. Tubuhnya itu ada organ, ada bagian tubuh. Tapi ada bagian tubuh yang paling kecil, yaitu sel. Ya. Di dalam sel ada DNA, deoksiribonukleik acid. Itu sel pembentuk sifat. Ya. Makanya di dalam komsel kita juga memiliki bagian yang inti. Komsel itu merupakan unit dasar pembentuk gereja. Namun yang perlu saudara ingat, komsel bukan hanya wadah untuk kita digembalakan. Tapi komsel juga merupakan wadah alat penjangkauan jiwa-jiwa. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar komsel itu merupakan wadah penjangkauan jiwa-jiwa. Kita belajar tentang penginjilan di dalam komsel. Sudah dikasih Tuhan, apa itu penginjilan? Penginjilan itu apa? Penginjilan adalah memberitakan tentang karya Kristus yang sudah mati di kayu salib. Lalu dikuburkan. Lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang menjadi pemberitaan utama. Kenapa? Karena kematian Kristus merupakan puncak daripada kasih Allah yang mengutus anaknya ke dunia. Hanya di dalam kepercayaan Kristen ada konsep penebusan. Karena di dalam yang lain, di dalam agama-agama yang lain tidak ada konsep penebusan. Surga bisa dicapai dengan perbuatan baik. Surga bisa dicapai dengan amal. Surga bisa dicapai dengan kesalehan. Surga bisa dicapai dengan hidup menjauhi kerumunan. Makanya ada orang yang berpikir, oh kalau mau masuk surga, menyendiri di gua, menyendiri di puncak gunung, menyendiri di tengah hutan, bertapa, mengasingkan diri dari dosa dunia. Dia berpikir dengan seperti itu, dia masuk surga. Salah. Saudara, ada juga yang berpikir, oh dosa ini bisa, surga itu bisa dicapai dengan cara kita beramal. Kalau amalnya kurang banyak, tinggal bikin rumus. Rumusnya kalau hari ini, bulan ini, nanti pahalanya sekian kali lipat. Lupa bahwa berapapun amal kita, perbuatan baik kita, itu di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Oleh karena itu tidak ada cara lain manusia diselamatkan oleh karena penebusan Kristus. Oleh karena itu penginjilan adalah memberitakan, menceritakan tentang karya Kristus yang sudah mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Setelah diberitakan, berikutnya ditantang untuk bertobat dari dosanya. Setelah ditantang, dia terus didorong untuk percaya.
mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu penginjilan itu merupakan sebuah perintah utama daripada Tuhan Yesus. Saudara, perhatikan. Kenapa penginjilan itu memberitakan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib? Kalau kita lihat di dalam Korintus 1 Korintus pasal 5 ayat yang ketiga, saudara bisa buka Alkitab saudara 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Paulus dengan tegas menegaskan sebab yang sangat penting. Kata sangat penting itu merupakan satu penegasan yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Saudara tahu dosa itu membuat Allah itu murka. Murka itu akan menyebabkan manusia harus dihukum. Dihukum berarti mati. Sifat Allah yaitu adil. Dosa harus dihukum mati. Tetapi sifat Allah juga kasih. Bagaimana caranya? Keadilan berjalan, kasih berjalan. Kalau ada orang yang akan dihukum, dia akan dihukum harus mati. Tapi juga harus diampuni. Coba saudara-saudara mungkin bisa berpikir, kalau ada seorang narapidana harus dihukum, tapi juga harus diampuni. Harus mati, tapi juga harus hidup. Gak ketemu nalar, saudara. Satu-satunya cara yaitu harus ada pengganti yang dihukum. Yesus mati sebagai pengganti yang dihukum. Harusnya kita yang dihukum. Amin. Amin. Supaya yang harus dihukum ini selamat. Itulah penginjilan. Memberitakan betapa baiknya karya Kristus yang telah rela berkorban. Makanya Mazmur mengatakan kasih dan keadilan bercium-ciuman. Di mana bisa ketemu? Harus mati tapi juga harus hidup. Tidak bisa. Nah, karya itulah yang mestinya disampaikan. Setiap orang harus disadarkan bahwa kita ini orang berdosa. Mau amal 1 gunung, mau ngamal 1 triliun, mau berbuat baik kayak apapun nggak bisa, karena keselamatan tidak bisa diusahakan dengan usaha sendiri. Penginjilan adalah menceritakan bahwa semua orang berdosa. Upah dosa itu maut. Tetapi kasih Allah itu mengampuni dan menyelamatkan. Penginjilan yaitu memberitakan tentang karya Kristus. Rasul Paulus dengan jelas menekankan yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Dia menyaksikan, ini loh, aku sudah mengalami, aku sudah menerima karya penebusan itu. Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan dikasih Tuhan. Lalu penginjilan juga mesti juga menantang mereka mengakui dosa-dosanya. Tuhan, saya orang berdosa. Saya mohon ampun. Selamatkan saya. Siapa di dunia orang di dunia yang dia bisa memproklamasikan bahwa dirinya adalah orang yang bisa menyelamatkan diri sendiri? Nggak bisa. Kisah Rasul pasal 26 ayat 18.
Ini saya penggal supaya kita ngerti. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Yang butuh berbalik itu semua orang. Oh, jangan yang dikatakan ini hanya penjinah, hanya pembunuh, hanya penipu, hanya pembohong. Banyak orang yang kelihatannya baik, tapi dia butuh bertobat. Amin. Banyak orang-orang yang kelihatannya hebat, yang kelihatannya suci, tapi semua orang telah berbuat dosa. Berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, kepada Yesus, beroleh pengampunan dosa. Dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ini saudara, penting. Lalu yang terakhir, tantang mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Setelah terima Yesus, perhatikan, ketika itu juga, seketika itu, maka rohnya dihidupkan. Ketika dia terima Yesus, dia juga menerima karya Roh Kudus. Dan dari situ, dia memperoleh kehidupan untuk berbuah berikutnya. Di dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, saya banyak membimbing orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya dikasih Tuhan. Oleh karena itu, di dalam pelayanannya, Yesus seringkali membuat pelayanan, mempertobatkan orang, membuat mujizat hanya untuk mencelikkan mereka. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan, penginjilan pengertiannya, yaitu memberitakan karya Kristus yang sudah mati, dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu menantang orang untuk bertobat dari dosanya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang sasaran penginjilan. Saya berpikir, merenung dulu pernah menerima pengajaran tentang tipe A, tentang tipe B. Saya meyakini apa yang saya sampaikan, bahwa penginjilan itu betul ada dua kelompok orang yang harus kita injili. Jangan saudara berpikir, wah yang namanya penginjilan itu hanya orang yang belum terima Yesus. Salah. Penginjilan itu dilakukan kepada yang pertama, penginjilan tipe A. Jangan dipikir ini terbalik, saya sengaja. Penginjilan tipe A itu tipe prioritas. Penginjilan tipe A adalah kepada mereka yang sudah Kristen, tetapi sudah lama undur, tidak beribadah. Imannya mundur oleh banyak hal. Namanya orang ya, bisa mundur karena lemah imannya, karena tantangan hidup, mungkin karena dia belum memiliki cara hidup hubungan penuh kasih. Ada yang kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan saudaranya. Ya. Ada yang mungkin merasa kurang diperhatikan, ada yang mungkin dikekang oleh keluarganya. Orang ini sudah jadi Kristen, tetapi mulai terhilang. Kalau tidak diperhatikan, kalau tidak dijangkau, maka mungkin orang ini akan terhilang. Oleh karena itu penginjilan ada dua. Tipe A, ini orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah menjadi Kristen, tetapi undur. Ini prioritas. Saudara, memang betul penginjilan itu ya yang nanti tipe B ini kepada orang yang belum percaya. Tapi yang sudah percaya, saudara lihat sekeliling saudara-saudara. Mungkin ada di tetanggamu, mungkin ada di sanak saudaramu. Orang-orang yang sudah menerima Yesus, tetapi imannya mundur. Imannya mundur itu karena apa? Banyak hal. Saudara, di PPA
Ini ada 4 tujuan di dalam pendidikannya. Salah satunya tujuan sosio-emosi. Tujuan sosio-emosi itu salah satu tujuan di mana anak dapat memiliki hidup yang sehat dalam berhubungan dengan orang lain. Ada orang yang tersandung, akhirnya tidak beribadah. Ada orang yang oleh karena diejek, karena dia cuma satu-satunya orang Kristen di desa itu, mungkin malu. Nah, orang ini perlu kita kuatkan. Inilah yang namanya penginjilan tipe A. Lalu yang kedua, penginjilan tipe B adalah untuk orang-orang yang sama sekali belum mengenal Tuhan, belum menjadi Kristen sama sekali. Beberapa kali saya didatangi orang, Pak, kalau Bapak bisa menerangkan bahwa Yesus Kristus itu mati bisa menyelamatkan, saya terima Yesus. Di situ 2 kali. Ya. Saudara tahu, kalau yang masih saudara saya tahu ini, kakaknya ibu ini, Pak Desa itu punya anak-anak dulu pengikut Kristus. Kesini udah pakai ini. Pas mau pulang besok, kalau pulang saya mau ngomong dulu 2 jam. Ya Pak ya Om. Ke sana saudara, saya ngomongin tentang Yesus 2 jam. Langsung apa? Dibaptis. Saya tahu itu hari raya itu. Hari. Saudara, saya kasih tahu saudara-saudara, orang yang sudah Kristen bisa terhilang, sudah mundur. Tapi orang yang belum mengenal Yesus bisa dijangkau. Sekarang ini dunia lagi masalah. Kemarin saya ikut doa pagi yang hamba Tuhan yang punya network dengan Korea. Setiap Sabtu kami punya doa jam 5 pagi. Di situ namanya Ibu Maria, dia cerita, dia tuh hamba Tuhan seorang wanita yang sudah ditinggal mati oleh suaminya di GBI Bawen. Dia cerita, Pak, jemaat kami itu kalau ibadah paling cuma 100 maksimal, Pak. Saya nggak tahu habis pandemi ini, Pak. Nggak tahu dari mana, nggak kenal, nggak ngunjungi, nggak apa. Sekarang ini Bapak bisa lihat di jemaat kami, Pak. Ada 300 orang yang ibadah. Kami harus membuat jam ibadah tambahan. Saudara jangan berpikir, penginjilan tipe B itu sulit. Tidak. Ketika kita punya kerinduan berjalan di dalam anugerah, Tuhan akan menuntun. Roh Kudus akan menuntun kita dengan banyak cara, berbagai macam, untuk kita ketemu dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Tadi pagi di tempat yang diduduki Mas Sigit itu juga ada datang dengan berbagai masalah. Saya doakan, sudah datang 3 kali. Malah saya ditegur Bu Yuli, sudah datang 3 kali, tidak sempat dikenalkan karena datang pagi terus. Saudara, ya, oleh karena itu gimana saudara? Yang namanya penginjilan itu merupakan sebuah pekerjaan orang percaya untuk memperkenalkan Kristus. Juga mengingatkan kembali orang yang sudah Kristen tetapi undur. 2 alasan kenapa kita harus menginjil. Kalau saudara ditanya, kenapa harus menginjil? Jawabannya, karena orang percaya, semua orang percaya sudah dipanggil menjadi saksi Kristus. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 jelas dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Panggilan pertama orang percaya itu menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus otomatis berbicara, memberitakan apa yang dia alami bersama Kristus. Dari mana? Dari lingkup kecil dulu, dari Canan dulu, mungkin dari Klaten dulu, dari Yerusalem dulu, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara jangan berpikir dengan pikiran sendiri.
Bagaimana kita bisa menginjil, memberitakan kabar kesukaan sampai ke ujung bumi. Tuhan melebihi pikiran manusia. Kita punya radio suara pengharapan. Sekarang ini saya khotbah, banyak orang dengar tentang berita Kristus sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Jangan saudara takut, walaupun kita ini jemaat yang mungkin orang pandang kita tidak di metropolitan. Tapi kita punya tugas yang sama dan kita sudah laksanakan. Yang kedua, alasan mengapa kita menginjil, karena Tuhan memerintahkan. Di dalam Markus pasal 16 ayat 5, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergi seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Berarti perintah. Perintah. Siapakah Tuhan kita? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bayangkan kalau ada seorang jenderal kasih perintah langsung kepada letnan. Letnan, kerjakan ini. Wah pasti kerjakan, nggak mungkin nggak kerjakan. Nggak mungkin. Kalau ada orang tua kasih perintah anaknya, perintah, oh langsung kerjakan. Kalau nggak kerjakan gimana? Oh ini anak nggak berbakti. Saya yakin saudara-saudara yang udah jadi orang tua, waduh. Betapa ya orang tua sudah mengusahakan anaknya ini itu, oh disuruh hal yang kecil dan nolak. Waduh, rasanya nggak enak, saudara. Karena penginjilan adalah sebuah perintah, maka saya mau bicara kepada saudara sebagai gembala. Ketika saudara tidak mau melaksanakan, saudara sedang memberontak, sedang menantang. Tapi kalau kita laksanakan, kita sedang mentaati perintah Tuhan. Dan dikasih Tuhan. Oleh karena itu penginjilan merupakan perintah, merupakan pekerjaan orang percaya. Saya yakin ada di antara saudara-saudara yang sudah mulai belajar menginjil. Lalu bagaimana penginjilan dalam Komsel? Saudara, Komsel bukan hanya tempat untuk bertumbuh penggembalaan, tapi Komsel adalah wadah untuk memenangkan jiwa baru. Penginjilan bukan pilihan tapi perintah. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya jelas mengatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Lalu bagaimana penginjilan dalam Komsel? Mari kita lihat gambarannya dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 7. Kalau saudara lihat Lukas 5 ayat 1 sampai 7, di situ diceritakan tentang bagaimana Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tebarkan jala, padahal murid-muridnya itu sudah cari ikan semalam-malaman, kerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa. Tapi ayat 7, ayat 6, apa yang dia lakukan? Karena Yesus yang menyuruh murid-murid menebarkan jala. Lalu ketika ditebarkan, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ikannya besar. Jumlahnya juga besar. Karena itu jalannya mulai koyak. Bayangkan. Yang namanya jala ini kan punya kemampuan terbatas. Kalau ikannya banyak besar-besar, jalannya mulai koyak. Saya bisa bayangkan waktu itu murid-murid lalu memberi isyarat kepada teman-temannya. Diberi isyarat, teman-temannya yang lain mereka datang membantunya. Lalu dari jala yang penuh ikan itu mereka masukkan ke 2 perahu. Dan 2 perahu itu sampai penuh. Perhatikan saudara. Lupa ini kan masalah nangkap ikan biasa. Saudara perhatikan. Ini adalah satu gambaran ilustrasi bagaimana jala itu fungsinya untuk menangkap ikan banyak.
Dan kata sahabat-sahabat, teman-teman yang datang itu di dalam bahasa aslinya menggunakan kata koinonia. Koinonia yang artinya bersekutu bersama-sama. Artinya apa? Ketika mereka bersama-sama bersekutu, mereka bisa menangkap ikan yang banyak. Bahkan diceritakan perahu yang untuk wadah ikan itu saking penuhnya hampir tenggelam. Saya masih remaja dengar cerita seorang pendeta ini, saking penuhnya. Saya bisa bayangkan kalau yang di situ ada Mas Manuel, Mas Sefanya gitu, ikannya hampir penuh, mencep-mencep itu, airnya mencep-mencep gitu. Waduh, itu dayungnya juga harus pelan gitu kan. Sefanya, pelan-pelan. Ketika Manuel batuk, ojo batuk gitu. Kalau Mas Manuel batuk, gitu bisa. Iya. Oh, bisa apa? Airnya bisa. Saking penuhnya ini. Dan itu adalah satu berkat yang didapat oleh karena ada kata koinonia, bersekutu, ya. Bersama. Apa hubungannya, Pak? Michael Semak dalam bukunya The Synergy Church mengatakan, sinergi dari kelompok kecil atau komsel itu merupakan satu faktor yang sangat positif, yang ketika dilakukan penginjilan dalam tim, itu bukan usaha individu. Menjangkau jiwa-jiwa bisa dilakukan bersama-sama. Artinya komsel bisa berfungsi sebagai jalan. Sudah tahu, penjangkauan jiwa-jiwa bisa saja secara pribadi. Bisa. Ya. Kalau cari ikan tuh ada mancing, itu pribadi. Ya. Tapi kalau dengan jala yang banyak, berarti penginjilan itu dilakukan lewat komsel. Ketika dimaksimalkan berfungsi sebagai alat penginjilan. Makanya saya sebagai gembala ini berteriak-teriak terus di dalam masa pemulihan dari pandemi ini. Jangan dibiarkan satu bentuk persekutuan kelompok kecil kita itu pudar, lemah. Ketika masa-masa pemulihan pandemi corona yang kita doakan akan segera berakhir ini, tidak usah ada jenis-jenis baru lagi, ya, maka Tuhan juga akan memulihkan kehidupan komunitas. Saya rindu di antara saudara-saudara semua. Jangan hanya saudara menjadi jemaat yang hadir di ibadah, tetapi saudara masuklah, bentuklah sebuah komunitas sel. Itu sangat penting demi pertumbuhan rohani saudara. Dan komsel juga bisa digunakan sebagai wadah penginjilan. Amin. Kemarin kita mendengar kesaksian Dr. Yonggi Cho yang dulu merupakan pelopor daripada gerakan komsel yang sudah dipanggil Tuhan. Ini dia mengatakan sistem kelompok sel kami adalah sebuah jalan yang dilempar jemaat. Ya. Jala itu akan mendapatkan ratusan bahkan ribuan ekor ikan. Bahkan Larry Stockstill dari Bethany World Center juga menjelaskan hal yang serupa. Paradigma lama yaitu memancing penginjilan pribadi bisa digantikan penginjilan dengan tim, penginjilan dengan komunitas, penginjilan yang bersama-sama. Saya dikasih Tuhan. Oleh karena itu, saya dorong terus-menerus, ayo. Ibarat komsel itu adalah keluarga kecil. Kita akan jadi sangat bergairah ketika keluarga itu bertumbuh. Ada multiplikasi. Ada muncul keluarga baru, muncul keluarga baru. Kenapa? Karena komsel merupakan sebuah penggembalaan di dalam kelompok kecil yang sangat-sangat penting untuk mendemonstrasikan
yaitu apa? Kesatuan. Kesatuan. Ya. Saya bisa bayangkan ketika sekelompok anak muda pergi ke suatu tempat, orang melihat, wah, anak-anak Tuhan itu bersatu. Komsel Margorejo, ya, komsel ke rumah-rumah bersatu. Saudara jangan bayangkan, Pak, kenapa kami ada konflik? Tidak apa-apa, manusia itu jangan menghindari konflik. Lah konflik itu diciptakan untuk kita belajar saling menerima, belajar saling mengampuni. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 dengan jelas mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Penginjilan dalam komsel bisa dilakukan untuk mempersatukan komsel. Penginjilan di dalam komsel bisa dilakukan melalui bersatunya, hidup rukunnya orang percaya. Itu menjadi berkat bagi orang yang melihat. Amin. Amin. Puji Tuhan loh saudara. Sejak tahun 2000 loh, gereja kita ini ada komsel anak. Bayangkan loh, anak komsel. Diceritakan ke gereja lain, geleng-geleng kepala. Hampir tidak ada gereja yang mempraktekkan komsel anak. Masa anak-anak kecil komsel? Loh ini terjadi di tempat kita. Ini komsel anak terjadi, komsel remaja, ya. Komsel dewasa muda, semua bertumbuh. Saya melihat satu kegerakan terutama di remaja. Mereka mengalami kegerakan luar biasa. Dalam hati saya ngomong, Tuhan saya berdoa semoga ini bukan masa keemasan saja. Ini baru mulai. Di mana kan ada banyak remaja yang dijangkau. Ya, bukan hanya menjadi sekelompok orang yang berfungsi saja dalam pelayanan, tapi menjadi sekelompok orang yang selain berfungsi dalam pelayanan, mereka juga menjangkau dunia. Komsel orang tua. Mulai kemarin yang kota mulai di Taman Doa. Yang di Kali Tengah sudah mulai beberapa kali. Mau dirintis komsel yang Ngandong, Jali. Jurusannya tempatnya Mbak Marga itu, Pak Hendrik. Ya, mulai. Ya, kenapa? Jangan biarkan persekutuan orang percaya yang cirinya adalah saling mengasihi. Mungkin tersenyum saja dibatasi. Ya, dengan masker. Salaman saja tidak boleh. Padahal ciri keluarga kita itu membagi hidup. Ya. Oleh karena itu saya himbau lagi dengan tidak jemu-jemunya. Saudara-saudara yang belum masuk di dalam anggota sel, masuk, bentuklah komsel. Itu bukan kebutuhan Allah, bukan kebutuhannya gereja, tapi demi pertumbuhan rohani kita, demi kuatnya gereja kita. Semua jemaat masuk di dalam komsel. Semua orang yang judulnya pemimpin di gereja ini, baik itu di staf apapun mentor, semua mesti berfungsi. Ya, ada yang sudah saya dorong-dorong sampai puluhan tahun belum, tidak apa-apa. Tuhan itu sabar. Ya. Saudara mesti berfungsi. Karena itu cara saudara lebih komitmen. Cara saudara itu lebih membuat saudara bertumbuh. Dan saya rindu melalui komsel dunia melihat bahwa kita ini hidup dalam kesatuan. Amin. Yang berikutnya, penginjilan dalam komsel bisa dilakukan dengan persahabatan yang sehat. Saudara, Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus juga menjalin persahabatan. Jangan jadi orang Kristen yang eksklusif, kenalnya hanya itu aja. Nggak mau kenal sama orang di desanya. Jangan pernah jadi orang Kristen yang eksklusif. Nggak mau kenal sama orang lain. Saya sebagai gembala, saya kenal dengan banyak orang. Saya punya banyak komunitas. Itu kesempatan untuk saya boleh bertemu dengan banyak orang. Saudara, Yesus ketika ketemu dengan Sakeus, semua orang itu benci Sakeus. Karena Sakeus ini pemungut cukai, yang curang, yang sering memeras. Pajak yang harusnya 8.000 dinaikkan jadi 20.000. Orang benci. Bahkan dia sering bawa tentara Romawi untuk menarik pajak. Membuat orang itu menderita, membuat orang itu jadi miskin. Tetapi
Yesus bersahabat. Apa? Dia perhatikan, Sakius ini orang jebol, naik ke pohon ara. Sakius turun, aku mau ke rumahmu. Wah, orang protes. Wah, dia ini mau bersahabat, dia mau datang, dia makan bersama-sama dengan orang yang berdosa. Enggak apa-apa. Yesus jangkau Sakius. Sakius bertobat. Yesus enggak usah nginjil di Yeriko, itu urusan Sakius. Satu orang saja udah nanti Yeriko selesai itu. Selesai. Kenapa selesai? Wah, habis ketemu Yesus, dia ngomong, separuh dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Kalau ada yang kurugikan, akan kuganti dengan 3 atau 4 kali lipat. Wah, dia datang. Pertama-tama dia datang ke Bu Yani. Bu Yani, dulu saya pernah merugikan Bu Yani berapa ya? Wah, saya tuh sering dirugikan. Ya, saya ganti 3 kali lipat. Wah, dikasih ini 4 juta. Wah, kalau dulu ketemu Sakius, diperas, sekarang seneng. Tetangganya ngingok. Kalau nggih Pak Sakius, datangi, kasih ganti rugi. Kalau nggih datangi. Udah, satu masyarakat semua melihat, oh Sakius sudah berubah. Saudara, ketika saudara melihat orang berdosa, benci dosanya. Benci. Dosa harus dibenci. Tapi kasihlah orang. Amin. Saudara, jangan menghakimi. Orang yang sering menghakimi itu lupa bahwa dirinya belum sempurna. Oleh karena itu, Komsel mesti ada penjangkauan. Mungkin ada orang yang sedang ada masalah, didekati. Ya. Ada orang yang masih bingung, belum punya keyakinan kepercayaan, dekati. Caranya diperhatikan, ulang tahun, diberi kejutan, didekati. Ya. Saudara, gereja ini penghuninya saudara. Saudara orang percaya yang digembalakan di sini. Saudara mesti tahu siapa yang harus menjangkau jiwa-jiwa kita semua. Pak, saya jangkau sendiri nggak bisa, Pak. Bikin bagaimana Komsel punya agenda penjangkauan. Amin. Ya, jangan sibuk dengan kumpul-kumpul sendiri terus, jangan. Wah, yang penting saya Komsel eksklusif, jangan. Bikin penjangkauan. Lihat, Pak, tetanggaku ada yang sakit, mau nggak didoakan? Mungkin doakannya nggak usah banyak-banyak, mungkin 2-3 orang. Ada orang diperhatikan. Ini adalah satu kesempatan untuk kita menjangkau dengan cara apa? Komsel menjangkau dengan cara mengadakan satu persahabatan yang sehat. Kenapa? Dengan Komsel, maka orang-orang dengan berbagai karunia itu diberdayakan. Contoh, saudara, lagi ada orang yang sakit. Orang yang sakit itu yang jenguk 5 orang. Yang 1 orang punya karunia memimpin. Dia ngomong, wah kalau jenguk ya harus kita ngomong dulu biar dia tidak ganggu. Kita WhatsApp dulu, kita WA dulu. Wah, ini pemimpinnya, ini kepemimpinannya kerja ini karunia. Yang satunya, oh karunia nubuat. Ya, dia mulai datang ngomong, Bude, doa nggih. Mungkin enten pengakuan dosa nopo. Ya. Lalu dia dapat dari Tuhan, sampaikan. Karunianya bekerja. Yang karunia murah hati, nek teko yo aja mung tangan hampa. Ayo bawakan sesuatu. Amin. Amin. Ya. Sehingga apa? Ketika penjangkauan itu dilakukan lewat Komsel, berbagai karunia itu berfungsi. Karunia-karunia berfungsi. Ini. Ada yang punya karunia belas kasihan. Oh, dia datang peluk sambil nangis. Sembuh ya Bude. Waduh, dia merasa senang. Tidak semua orang loh punya karunia belas kasihan. Ya. Ada orang murah hati, tapi dia tidak bisa empati. Oleh karena itu perlu sekali, saudara. Kadang-kadang orang mau menjangkau sendiri, aduh merasa sendiri. Komsel itu adalah wadah penginjilan.
Yang terakhir, Komsel juga bisa menjangkau jiwa-jiwa lewat menjawab kebutuhan. Perhatikan, menurut Maslow ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama kebutuhan fisik, kebutuhan makan, minum, perumahan, sandang, pakaian, dan sebagainya. Lalu kebutuhan untuk maju, kebutuhan diterima di dalam kelompok, kebutuhan rasa aman, lalu kebutuhan rasa berharga. Ada orang-orang yang mau bunuh diri, ini aku rasanya udah ada berharga lagi. Wah, dia punya kebutuhan itu. Kebutuhannya apa? Dihargai. Datang, didoakan, dikasih firman Tuhan. Ya. Ada yang, aku ini tinggal terakhir ini. Saya tuh mau ujian skripsi, tapi saya ini hanya kurang 75.000. Bagaimana saya bisa bayar ini? Saya udah cari sana sini masih kurang. Coba, kebutuhan itu. Yuk. Dengan menjawab kebutuhan, Komsel itu bisa menyatakan kasih Tuhan. Ya, ada orang yang miskin, kebutuhannya apa? Diberi sembako. Ya, saudara, kebutuhan orang beda-beda. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ketika kita memberi, tujuan utamanya apa? Supaya oleh karena kita, maka kasih Allah itu dia terima. Buka di dalam 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3. Ayat 17-18. 1 Yohanes pasal 3. Ayat 17-18. Kita baca bersama-sama. Tolong semuanya baca bersama-sama. Sambil bersuara. 2, 3. Siapa yang... 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kalau ada orang yang sebenarnya butuh sesuatu, tapi dia tidak mau beri, bagaimana orang itu bisa melihat kasih Allah? Makanya Rasul Yohanes menjelaskan pada ayat 18 berikutnya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan Komsel itu saudara, maka kita mengasihi bukan hanya perkataan. Aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Tetapi dengan perbuatan. Saya mengusahakan kalau ada jemaat yang sakit, sepanjang saya dikabari, saya berusaha untuk datang. Mungkin bukan hari pertama kedua, mungkin hari ketiga, mungkin saya sesuaikan. Ini kok di rumah sakit sekarang tidak bisa dikunjungi, saya akan datang di rumah. Mungkin baru istirahat sehari, 2 hari, mungkin saya akan datang. Yang butuh datang tidak hanya saudara, tidak hanya saya. Tapi sebenarnya ketika saudara tahu ada jemaat yang sakit, saudara ini perlu sebagai anggota keluarga Kristus untuk datang mendoakan. Waduh, betapa senangnya saudara. Jangan ada budaya, yang sakit remaja ya datang remaja saja. Yang sakit kan orang tua, ini urusannya orang tua. Nanti kalau yang sakit bayi yang datang siapa? Enggak mungkin bayi. Yang nanti lansia, apa yang datang lansia juga? Enggak. Kita ini satu keluarga. Makanya apa? Sebenarnya perhatian itu sangat-sangat diperlukan bagi mereka yang punya kebutuhan khusus. Lewat Komsel, maka orang akan menerima kasih Tuhan. Siapa di antara saudara-saudara yang selama ini cuek, dengar sana sakit, cuek aja. Mau ngomong di grup juga enggak, mau datang juga enggak. Hati-hati saudara. Saudara ini satu keluarga. Saudara itu perlu praktek hidup untuk saling perhatikan. Jangan saudara kita ngomong, ini tugasnya pemimpin, tugasnya pendeta. Tidak. Saya yakin, saya percaya.
Ketika saudara mempraktekkan ini, saudara akan merasakan, betapa kita ini adalah keluarga yang saling memperhatikan. Amin. Yang paling penting, minta kepada Tuhan. Tuhan, beri kepadaku hati yang penuh belas kasihan. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Banyak orang tidak sempat berpikir untuk menginjil karena apa? Hidupnya berfokus pada diri sendiri. Aku saja urusanku nggak selesai. Aku saja juga kesusahan. Aku saja begini. Harusnya aku yang diperhatikan. Jangan. Ketika saudara mulai minta kepada Tuhan. Tuhan, beri aku hati yang penuh belas kasihan. Beri kaki Tuhan untuk melangkah menginjil. Beri aku tangan yang kuat untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan penginjilan. Ketika saudara mulai dipakai Tuhan, hidupmu akan diubahkan. Ini yang remaja-remaja, saya sudah senang. Banyak yang sudah berfungsi. Ada banyak fungsi gereja ini. Sekali ibadah lebih daripada 70 orang yang melayani. Ini luar biasa. Tapi kita jangan lupa. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi. Untuk memberitakan Injil. Mari kita berdiri. Kita minta hati yang penuh belas kasihan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Mari tengadahkan tangan kita. Bapa, kami bersyukur untuk keluarga rohani tempat ini. Kami rindu tertanam. Kami rindu sebagai keluarga Tuhan. Bahkan kami rindu hidup di dalam komunitas. Bapa, kami rindu Tuhan. Setiap jemaatmu ini digembalakan di dalam kelompok sel. Setiap orang memberi diri untuk digembalakan. Kami rindu setiap orang memberi diri untuk juga menggembalakan. Sekarang kami berdoa kiranya setiap jemaatmu menangkap visi ini. Untuk kami boleh melakukan perintah Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Di dalam nama Yesus sama memberkati setiap jemaatmu ini dengan berkat untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mereka mulai punya kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Bahkan juga membawa jiwa-jiwa yang sudah lama tidak beribadah. Mungkin membawa orang-orang yang terhilang, yang sudah mengenal Kristus tetapi mereka akan terhilang. Maupun mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini Tuhan tanam di dalam hati kami. Untuk kami benar-benar mengasihi jiwa-jiwa. Beri kepada kami hati yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita terima doa berkat. Cuma dikasih Tuhan. Pulanglah, bawalah segala berkat yang terbaik. Berkat roh yang takut akan Tuhan. Berkat hati yang diberikan damai sejahtera. Berkat pertumbuhan karakter Kristus. Berkat rohani, berkat jasmani memenuhi hidupmu. Pulanglah, bawalah berkat ini menjadi bagian milikmu. Hidupmu bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin.